Muhammad, misal. Apakah hal tersebut membawa pengaruh? Pian namakan nama anak pian dengan Muhammad. Apakah hal tersebut membuat pengaruh? Ada pengaruhnya, ada faedahnya, ada fadilahnya, ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma waladahu bi ismi hubballi kana wa waladahu ma'i fil jannah. Barang siapa menamakan anaknya dengan namaku, kata Rasulullah, bukan kata Habib, bukan hadis. Man samma waladahu bi ismi hubballi, barang siapa menamakan anaknya dengan namaku karena cinta kepadaku, kana ayyuwaliduhu wa waladahu ma'i fil jannah, maka anaknya, bapaknya, orang tuanya bersamaku di surga. Hadis itu. Hadis, kenapa sampai ulun bukukan itu? Karena ada seseorang yang kadang mengerti, dia mendengar ini jarnya bohong. Barulah ulun sadar rupanya kita ini kada pernah tahu atau kurang tahu mengenai kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang kita menamakan anak kita saja kada mau dengan nama Muhammad, dengan Ahmad pun kada mau, mending namakan dengan Jokowi. Banyak lagi mengenai keutamaan nama baginda Rasulullah, nama Muhammad dengan Ahmad itu banyak lagi, bukan itu aja, bukan baru nama aja itu. Pian nama anak pian ada namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, jangan dipanggil Mat, jangan mau. Kenapa? Sebab jika anak pian itu namanya Muhammad ataupun pian lakopi lagi, nah naudzubillah min dzalik, bila anak Allah ulang mat apa? Mat batu. Mat apa? Mat botol. Mat apa? Mat motor. Nah, itu kebiasaan. Nah, kebiasaan kita, karena kita kada tahu. Bila mana ada orang yang namanya Muhammad, ya ada namanya Muhammad, kita panggil ya Muhammad. Hadis ini, hadis. Maka menjawablah malaikat hamalatul arsh, bukan malaikat sembarang malaikat, bukan malaikat hamalatul arsh, menjawab daripada perkataan si orang tuanya ini tadi, ataupun mamanya, ataupun siapapun yang memanggilnya ini tadi, ya Muhammad, memanggil kekawanannya, memanggil anaknya, ya Muhammad, ya Muhammad, ika mau kemana ya Muhammad? Maka menjawablah malaikat hamalatul arsh. Apa jawaban malaikat hamalatul arsh? Labbaika ya waliyullah. Pian kada tahu, pian yang kada tahu aja, pian kada pernah mendengar. Itu bukan urusan ulun, ini ulun sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh gurunya Imam Tabari. Gurunya Imam Tabari yaitu Asy'al Muhaddis Husain bin Bakir. Kalau Husain bin Bukair itu gurunya Imam Bukhari. Kalau Husain bin Bakir lain lagi. Terpeleset sedikit. Husain bin Bakir Asy-Syairafi radhiyallahu anhu ardo, guru daripada Imam At-Tabari. Bukan dongeng, bukan omongan ulama, hadis. Kita kada tahu. Pertanyaannya ini sekarang, yakin kada pian mati dalam keadaan husnul khotimah? Yakin kada? Berteriak aku umatnya Nabi Muhammad, nah aja. Apa jar Habib Rafiqnya, dia aja bersolawat dia lari mulik. Kita teruskan mengenai apa, kita pernah tahu, bukan pernah tahu, kita mendengar ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memancarkan apa? Memancarkan apa? Memancarkan apa? Memancarkan air. Mimbainil asabi, kalau dalam riwayat bukan dari jari, bukan dari jari, tapi dari celah-celah jari. Nah, dari celah-celah jari. Pertanyaannya sekarang ini, berapa kali hal itu terjadi?
Berapa kali hal itu terjadi? Sekali kah? Sekali? Dua kali? Berapa kali hal tersebut pernah terjadi? Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Disebutkan daripada Salim bin Abil Ja'ad an Jabir radhiyallahu anhu, atisyan nasi yaumil Hudaybiyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi raqwa. Terjadi ini pada hari perang Hudaybiyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depannya itu ada raqwa. Raqwa ini tempat air kecil ya. Macam dari kulit tuh. Terbuat dari kulit apa? Kalau kita ini kekanakan suka bawa air tuh apa? Ketika kekanakan nih bawa air, wadah air itu apa namanya? Walhasil wadah air daripada kulit, tapi kalau zaman wahai ini kan plastik, kalau zaman Rasulullah daripada kulit. Nah itu raqwa. Fatawaddu'a minha wa aqbalan nasi nawahu wa qalu. Maka Rasulullah berwudu, datang manusia ini ngomong para sahabat maksudnya. Wa qalu laisa indana ma'un illa ma fi raqwatika. Kami kada ada punya air ya Rasulullah kecuali di dalam wadah tempat air engkau itu ya Rasulullah. Fawada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi raqwa faja'al al-ma'u yafuru min baini asabi kamtalil uyun wa fihi faqultu kam kuntum qala law kunna mi'ata alfin lakafana. Jadi dimasukkannya tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wadah air ini tadi, maka yakhruju min baini asabihil ma', maka keluarlah di antara kedua tangan Sayyidin ini tadi daripada air. Sahabat bertanya, yang kada ikut bertanya kepada sahabat yang mengalami kejadian tersebut, apa katanya? Fakultu kam kuntum. Ini kata Abi Al-Ja'ad. Pada waktu itu pian seberatan jumlahnya ada berapa? Qala law kunna mi'ata alfin lakafana. Berapa jumlah kalian pada waktu itu? Kalau kami pada saat itu berjumlah 100.000, maka air yang keluar dari tangan Rasulullah SAW tersebut akan mencukupi kami. 100.000. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau sekiranya untuk seluruh penduduk bumi, ya, seluruh penduduk bumi, maka akan mencukupi semuanya air yang keluar daripada tangan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengenai membanyakkan makanan, bukannya cuma sekali, tapi berkali-kali. Salah satunya riwayatnya mengenai membanyakkan makanan ini adalah hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Kata Sayyidina Abu Hurairah, asaban nasu mahmasatan wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal min syai', qultu na'am syai'un fit tamar fil mirzwat. Qala fa'atini bihi fa'adakhala yadahu fa'akhraja qabdatan fabasataha wa da'a bil barakah thumma qala ud'u asyrah. Jadi di zaman kelaparan kekeringan, kelaparan lah, kada ada pesandang pangan, kata Sayyidina Abu Hurairah. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal min syai', wahai Abu Hurairah, ada sesuatu makanan kah? Qultu na'am, ada ya Rasulullah, ada. Syai'un minat tamar fil mizwad, syai'un minat tamar, sedikitnya ada apa? Ada kurma di wadah makanan tuh, sedikit aja di wadah kantung makanan mizwad, sedikit. Fa'atini bihi, bersabda Rasulullah SAW, sini kan. Fa'adakhala yadahu fa'akhraja qabdatan fabasatahu wa da'a bil barakah. Maka dimasukkan tangan baginda Nabi Muhammad SAW, fa'akhraja qabdatan fabasataha, dikeluarkannya apa namanya, lampatan untuk makan oleh Rasulullah SAW, fabasatahu, dibukakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW,
Maka Rasulullah SAW berdoa berbarakah. Mungkin cuma berapa buting aja tamar, syai'un minat tamar, mungkin berapa buah, mungkin tidak sampai 3, mungkin 3 paling banyak kalau kata-katanya syai'un minat tamar. Bisa lebih kurang daripada 3 buah korma berarti kan. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Hurairah, apa ajaran Rasulullah SAW? Ud'u asyratan, panggil orang 10. Bingung Sayyidina Abu Hurairah nih, 3 butir tuh kurma kurang, panggil orang 10, dapat apa orang tuh? Orang 10. Fa'akalu hatta syabi'u. Datang orang 10 nih tadi, fa'akalu hatta syabi'u. Datang orang 10 makan buah kurma sampai kenyang. Yang ulun bacakan ini hadis ini, bukan dongeng, hadis. Thumma asyrata kadzalika hatta at'amal jaysy kulluhum wa syabi'u. Panggil lagi orang 10, makan lagi sampai kenyang. Panggil lagi orang 10, sampai serombongan semuanya sahabat nih tadi makan buah kurma nih tadi, kenyang semuanya sampai kenyang, bukan mencicip. Khudh ma ji'ta bihi wa dakhil yadaka waqbid minhu wa la takubbuhu faqabattu ala aktsara mimma ji'tu bihi fa akaltu minhu at'amtu hayati Rasulullah. Nah, perhatikan hadis ini. Jangan mengantuk pian. Sampai semuanya makan. Kata Rasulullah SAW, khudh ma ji'ta bihi, ambil yang mana tadi sudah diambil. Wa adkhil yadaka waqbid minhu wa la takubbuhu faqabattu ala aksari mimma ji'tu bihi. Aku lihat, aku ambil, nah sudah jadi berubah jadi lebih banyak. Sudah semuanya makan nih tadi 10 makan semuanya sampai kenyang. Kata Rasulullah, khudh, ambil ya Abu Hurairah. Ambil oleh Abu Hurairah, disimpan kembali di tempatnya, disimpan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Wa at'amtu hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku makan daripada buah kurma ini aja, ya, dari semenjak zaman Rasulullah, wa Abu Bakr wa Umar ila an kutila Utsman. Jadi kada habis-habis dimakan oleh Abu Hurairah dari sejak Rasulullah SAW masih hidup sampai Rasulullah SAW wafat, sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, sampai ke zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun wafat, sampai ke Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Utsman mati syahid terbunuh, baru habis kurmanya tadi. Kita tahu mukjizatnya aja, cuman belum tahu kisahnya kayak apa. Allahumma kita teruskan kada? Teruskan kada? Kalau ngantuk kita boleh teruskan kada? Kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW, ya, yang seperti dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busairi di dalam Burdah, ya, seperti perkataan Sayyidina Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busairi di dalam Burdah. Apa itu di dalam kata Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busairi di dalam Burdah? Ja'a lidawatihil asjaru sajidatan tamshi ilahi ala sakin bila qadami ya Rabb. واغفر لنا ما مضى
lidakwatihil asjaru sajidatan. Ja'a lidawatihil asjaru sajidatan. Maka datang memenuhi panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam al-asjaru, batang pepohonan, sajidatan, dalam keadaan sujud, sakin bila qadami. Ja'al lidakwatihil asjaru sajidatan tamshi, berjalan yakni pohon-pohon ini ilaihi, kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakin batang bila qadami, batang tanpa mempunyai kaki. Nah, itu kata Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busairi. Jadi bagaimana hadisnya? Hadisnya dengan sanadnya, haddatsana Ahmad bin Muhammad Ibni Ghalbun Syekh Saleh. Ini kitab Syifa, sanadnya sampai ke ulun. Yang ulun bacakan nih. Kalau pengarang ini mengatakan qala haddatsana, sadari ulun ke guru ulun sampai ke Imam Qadiyat, qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ardu, hadisnya nih dalam kitab menyambung ke ulun. Kami bukan apa. Ya memang bukan, nanti kalau nya ulun bepadah nangka dibilangnya sombong. Kalau bepadah soal nasab, ya nasab ampun kami para hamba ini. Kata orang nasab aja, kada. Sanad ilmu juga dari kami. Bukannya ulun mau nyombong, dan memang bujur. Kitab yang ulun ajarkan semuanya seberatan sanadnya ke ulun. Kitab Syifa, Kitab Al-Anwarul Muhammadiyah. Jadi makanya kemarin bilanya ada tamu-tamu itu berijazahkan pian seberatan itu ada ijazahnya. Lagi ulun kumpulkan banyak, bukan main. Misalnya kita mengadakan khol Syekh Abu Bakar, itu langsung munsibnya mengijazahkan, mengizinkan kita. Bukan dari Indonesia, bukan, langsung dari Tarim. Kemarin itu Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur, itu mufti muda, anak ketua mufti, keponakan Habib Umar bin Hafidh. Jadi kalau yang menghubungkan ulun ke Habib Abdullah Tarim, walaupun ulun kada pernah ke Tarim, tahu betul Habib Abdurrahman. Kenapa? Sebab keponakan Sidin yang menghubungkan ulun. Keponakan Sidin. Itu ceritanya lah. Tapi walaupun sudah datang, kadang sudah datang orang Tarimnya itulah, orang Hadramutnya datang ke sini, sudah bukan orang sembarangan. Yang datang di Haur Kuning itu imam masjid agungnya Tarim yang masih muda tuh. Itu menantu daripada Habib Abdurrahman bin Hafidh yang datang kemarin ke Haur Kuning, bekait-bekait, bukan sembarangan. Tetap aja masih ada mengatakan itu Habib Rafiq kada pernah ke Tarim, kenapa berdapat dari mufti. Iya, bubuhan yang datang ke sini juga yang menyambungkan ulun ke Habib Abdullah bin Syahab tuh. Nah ini bersambung ke ulun sanadnya. Maksud ulun bukan cuma ulun seorang, berarti kalaunya ada yang alim-alim daripada Habib ini tadi, sanadnya pun menyambung ke situ, bersambung. Kalau nanti ulun omongkan sanadnya, sanad ulun panjang dari sini sampai ke pintu masjid tuh. Nanti satu saat nanti ulun bawakan, nanti sangkanya bohong. Ulun bawakan nanti boleh, cuman susah pulang malah. Nanti ulun bawakan, ulun tunjukkan apa Habib ini sombong bujur bang. Nah itu hati-hati kita. Mulut ini bisa menjadikan kita dari golongan Abu Bakar, pasukannya Abu Bakar, apa pasukannya Abu Jahal. Alah. Kalau pian kada melihat ulun, lihat kaki ulun aja bang. Nah, lihat kaki ulun ya. Haddatsana Ahmad bin Muhammad Ibni Ghalbun Syekh Saleh fi ma'jaza fi an Abi Amr wa Talamniki an Abi Bakar ibn al-Muhnadis an Abil Qasim al-Bawawi. Haddatsana Ahmad ibn Imran al-Akhnasi haddatsana Abu Hayyan at-Taimi wa kana sadduqan an Mujahid an Ibni Umar qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin
fadana minhu a'rabiyyun faqala ya a'rabi aina turid qala ila ahli qala hallaka ila khairin qala wa ma huwa qala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala ma yashhadu laka ala ma taqulu qala hadhihi syajaratu samurah wa hiya bi syati'il wadi fa'aqbalat taquddul ardi hatta qamat baina yadayhi fastashhadaha salatan fasyahadat annahu kama ghala thumma raja'at ila makaniha. Riwayat hadis daripada Ahmad ibni Muhammad ibni Ghalbun, daripada Asy-Syaikh Shalih fi ma'ajazafi, yang daripada dijazakan daripadanya daripada Abi Omar, dan Tolam Niki daripada Abi Bakar ibn al-Muhnadis, daripada Abil Qasim al-Baghawi, daripada Ahmad ibn Amr al-Akhnasi, daripada Abu Hayyan at-Taimi, daripada Mujahid, daripada Ibni Umar berkata, qala kunna ma'a Rasulullah, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari, fi safarin, di dalam perjalanan, fadana minhu a'rabiyyun, maka tiba-tiba mendekatlah seorang Arab Badui kepada Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi ini, ya Arabi aina turid, wahai Arab Badui, kemana engkau ingin hendak pergi? Qala ila ahli, aku ingin pulang kepada keluargaku. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hallaka ila khairin, maukah engkau kuajak kepada kebaikan? Wa ma huwa, apa? Kata Arab Badui ini tadi, qala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, adalah engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, hambanya dan utusannya. Kata si Badui ini, mayashhadu laka, siapa yang bisa bersaksi kepada engkau bahwa omongan engkau itu betul? Siapa yang bisa menyaksikan bahwa omongan engkau itu betul? Kata si Badui ini tadi. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi syajaratus samarrah, itu pohon itu, kata Rasulullah, fi syati'il wadi, dalam riwayat ini bi syati'il wadi, jauh di tengah lembah itu tadi. Dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqbalat takhuddul ardi, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelah tanah. Apakah sampai kepada Rasulullah saja terus habis ceritanya? Oh, kada. Datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qamat baina yadayhi, berdiri di depan Rasulullah. Fastashhadaha salasan, ini batang pohon berbicara, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan abduhu wa rasuluh, 3 kali. Pohon ini bisa ngomong bersaksi sampai 3 kali, kemudian diam, kemudian kembali lagi ke tempatnya semula. Allahumma apakah cuma sampai situ saja? Oh, kada. Diriwayatkan daripada Usama bin Zaid, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di maghazihi hal ya'ni makanan di hajati Rasulillah. Diriwayatkan daripada Usama bin Zaid bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang perang, bertanya kepada Usama bin Zaid, wahai Usama, coba engkau lihat adakah tempat untuk aku buang hajat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tempat untuk aku buang hajat? Kan padang pasir, lain dengan kelayan. Langsung kita berendam ke sungai, beres sudah. Kalau padang pasir nih apa? Pasir semuanya, mau duduk di mana kelihatan. Ya kelihatan semuanya. Menghadap ke sana kosong pasir, menghadap ke sini kosong pasir. Ya. Jadi kata Rasulullah, ya Usama bin Zaid, ya Usama, coba engkau lihati, adakah ada tempat aku buang hajat situ? Carikan tempatnya di mana. Fakultu, maka aku menjawab, innal wadi ma fihi maudhi'un bin nas. Ya Rasulullah, semua kosong melompong, kada ada ketutupannya apa? Kada ada tempat yang tersembunyi sedikit, kada ada. Hal tara min nakhlin aw hijaratin, wahai Usama, apakah engkau melihat ada batang korma atau batu di sekitar itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ara nakhalatin mutaqaribatin.
Aku melihat ya Rasulullah ada beberapa pohon yang berdekatan ada. Qala intalik, kau dekati batang pohon ini, kau dekati. Wa kullahunna, engkau bilang kepada pohon-pohon yang banyak ini tadi, engkau bilang. Paham enggak cerita? Diam-diam kada paham, mengantuk. Mengangguk-angguk, ditakuni apa cerita Habib tadi, kada tahu aja. Kenapa mengangguk? Mengangguk aja. Mengantuk sudah. Ulun ulangi. Usamah bin Zaid meriwayatkan satu hadis yang dia alami sendiri, bahwa sekali waktu ketika berperang bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bertanya kepada Usamah bin Zaid, wahai Usamah, adakah tempat untuk aku buang hajat di wadi ini tadi? Usamah mengatakan, kada ada ya Rasulullah, kada ada tempat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Usamah, wahai Usamah, apakah engkau melihat ada batang-batang pohon korma di dekat situ, batang pohon korma dan batu? Batang korma, pemohonan korma dan batu. Ada kada? Kata Usamah bin Zaid, ada ya Rasulullah, nakhalatin mutakaribatin. Nakhalat berarti jamak lebih dari 3, banyak ada pepohonan yang berdekatan. Intalik, pergi. Wa kullahunna, wahai Usamah, engkau pergi dekati pohon itu. Kullahunna, engkau katakan kepada pepohonan itu. Apa yang dikatakan? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukunna antatina li makhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kullul hijarah misla dzalik. Wahai Usamah, engkau dekati pohon korma itu, terus engkau katakan kepada pohon korma, wahai pepohonan, wahai pepohonan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukunna an ta'tina li makhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai pohon-pohon, engkau disuruh menutupi, menjadi tempat tertutup untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau buang hajat. Wa kullil hijarah kami seladalik, engkau kemudian katakan pula kepada batu-batu seperti itu juga. Kemudian pergilah Usamah ini tadi, dipadahinya pepohonan. Rasulullah yang menyuruh. Kalau pian habis ini berpadah kayak itu ke pohon, berarti mau masuk ke sambang lihum. Fakultu dzalika lahunna. Kemudian aku memadahi pohon-pohon dan batu-batu, kupadahi. Wahai pohon, engkau disuruh berkumpul oleh Rasulullah. Wahai batu, engkau disuruh berkumpul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalladzi ba'atsahu bil haq, demi Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, kata Usamah, laqad ra'aitun nakhalatin yatakarrabna hatta jitama'na wal hijarah yata'aqadna hatta silna rukaman khalfahunna. Demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, aku melihat pepohonan itu berdekatan, merapat, berjalan. Ada riwayat lain mengatakan Rasulullah SAW menarik pohon korma macam dijewer, macam anak kecil. Sini, ya dekat banget, ditarik. Sini dikit, ditarik, dekat. Coba pian kayak itu ke batang pisang. Cepat-cepat jadinya masuk ke sambal lihum, sambang lihum. Dilihati menutup, merapat. Begitu juga batu-batu bertumpuk-tumpuk macam jadi dinding. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW buang hajat, ya. Fagolali sudah selesai. Bukannya Rasulullah yang ngomong, fagolali. Kembali Rasulullah yang ngomong kepada Usamah, wahai Usamah, kullahunna yaftarikna. Wahai Usamah, engkau bilang lagi ke pohon-pohon batu, ya sudah pisah, pergi situ, sudah selesai aja. Fawalladzi nafsi biyadihi la ra'aituhunna wal hijara yaftarakna hatta adna ila mawadi'ihinna. Disuruh pergi, engkau sudah selesai tugas ikan bak, pergi. Demi Allah katanya, aku pun melihat kembali pepohonan dan batu-batu ini tadi kembali ke tempat asalnya. Allahumma apakah cuma satu riwayat itu? Masih banyak lagi. Kalau kita sebutkan satu persatu bakal sampai subuh kada habis. Banyak riwayatnya.
Lalu bagaimana Rasulullah SAW dengan benda-benda mati?